Bab 219. Hailey Ye tidak menerima. Dia menantang Louis Lu lagi. Kembali ke Jiangnan. Louis Lu mendapatkan kabar baik dari Hailey Ye. Dia mengatakan Karin Chu selaku kakak kelima yang misterius itu mungkin akan pulang setelah beberapa hari lagi. Louis Lu dengan tidak sabar bertanya, ketika kakak kelima tahu aku masih hidup. Apa responnya? Bukankah dia sangat senang? Ketika Feli Luo menyebarkan kabar Louis Lu masih hidup di dalam grup 7 kakak-kakak, mereka semua merasa sangat senang. Bahkan kakak keempat Cela Wang rela meninggalkan pekerjaannya, pulang dari luar negeri untuk bertemu dengannya. Sedangkan kakak keenam Vanessa Xiao terlalu sibuk, jadi saat ini masih belum bisa pulang. Mengenai kakak kelima Karin Chu, dia sangat misterius. Karena hari itu dia sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Louis Lu merasa dia tidak melihat kabar tersebut. Jika tidak, dia tidak mungkin tidak memberikan respon apapun. Hailey Ye menatapnya dengan aneh. Louis, kamu ingin tahu betapa senangnya dia? Seberapa senangnya dia? Dia hanya menjawab satu kata. Satu kata. Louis Lu terlihat bingung. Bagaimana mungkin satu kata bisa menunjukkan rasa senang? Jadi dia segera bertanya, kata apa? Oh, Dia hanya membalas kata, oh. Bukankah sangat senang? Apa yang senang? Louis Lu sangat kesal. Aku telah merindukanmu tetapi kamu justru hanya membalas kata, oh. Saat mengetahui aku masih hidup. Kenapa aku merasa kamu sama sekali tidak peduli padaku? Louis Lu merasa sedih. Hailey Ye tersenyum dan berkata, Louis, oh Louis. Apakah kamu sudah tahu betapa baiknya aku padamu? Tidak semua kakak itu akan menyayangimu seperti aku. Benar-benar benar. Kakak Hailey yang paling baik denganku. Untuk balasannya, aku akan membantumu kultivasi. Kamu mau dipukul? Wajah Hailey Ye menjadi dingin. Lalu dia langsung menekan Louis Lu ke atas sofa. Dan dengan keras menarik telinganya sembari berkata, di waktu yang akan datang tidak boleh membicarakan tentang kultivasi lagi. Jika tidak aku akan menarik telinga kamu hingga putus. Kakak, bukankah kamu sayang padaku? Aku rasa masih kakak kedua yang paling baik. Dia baik dan lembut. Dan yang paling penting dia tidak menarik telinga aku. Maksud kamu aku tidak cukup baik dan lembut. Aku berikan kamu kesempatan untuk mengatakannya sekali lagi. Apakah itu masih harus dikatakan? Telinga aku sudah hampir putus. Ini sudah bukti nyata. Bukankah aku tidak perlu mengatakannya sekali lagi? Kaisar Dewa adalah sosok yang kuat. Dia tidak akan menyerah pada kekuatan yang jahat. Kamu mau mengatakannya atau tidak? Hailey Ye segera duduk di pinggang Louis Lu. Kemudian menarik kedua telinganya dengan keras. Saat ini setengah tubuh Louis Lu sudah tertarik hingga membentuk sudut 30 derajat. Pinggangnya sudah hampir patah. Jangan lupa sekarang Hailey Ye juga seorang kultivator. Meskipun tingkatannya rendah, tetapi kekuatannya sudah jauh lebih besar dari sebelumnya. Louis Lu benar-benar tidak berani berselisih dengan kakaknya. Jadi dia hanya bisa memohon, Kak Hailey, kakakku yang cantik. Aku mengakui kalah. Aku mengakui kamu adalah kakak yang paling baik dan paling lembut. Kemudian dia bergumam di dalam hati, sudah jelas kakak Elsa yang seperti itu. Hailey Ye mendengus dingin. Kemudian baru melepaskan Louis Lu. Dan saat ini ada suara deringan telepon. Ternyata yang menelepon adalah Hase Jiang. Setelah memutuskan panggilan, Hailey Ye tersenyum menatap Louis Lu. Louis, ibuku mengira kamu adalah putra dari tokoh besar di aliansi bela diri ibu kota. Hahaha. Terlihat jelas Zaki Jiang sudah tiba di Jiangnan. Lalu memberitahu kabar di sana kepada Hase Jiang. Saat ini Louis Lu menatap Hailey Ye. Lalu berkata, kakak, apakah kamu tidak merasa terkejut?
Dapat dikatakan dirinya sudah hampir mengacaukan seluruh basecamp dari aliansi bela diri Donghai. Dan sekarang dia bisa kembali dengan selamat. Seharusnya hal ini mengejutkan. Tetapi Hailey Ye justru bersikap seperti ini. Louis Lu saat ini curiga. Kak Hailey sepertinya sudah percaya bahwa dirinya adalah kaisar dewa. Senyuman Hailey Ye membeku. Selanjutnya kedua matanya melebar. Dia terlihat sangat terkejut. Bahkan dia menutupi bibir merahnya dengan tangan. Dan berkata, Louis, kamu benar-benar hebat. Sebenarnya bagaimana cara kamu melakukannya? Kemampuan aktingnya benar-benar buruk. Di malam hari, kakak ketiga Sally Liu masuk ke kamar Louis Lu. Kemudian dia menarik selimutnya. Dan menatapnya sembari berkata, cepat. Bantu aku kultivasi. Aku tidak bisa membiarkan kakak pertama mengalahkan aku. Sebelumnya saat berada di apartemen Liu Jiang, Louis Lu telah membuat Sally Liu marah. Akhirnya dia berjanji padanya untuk membantunya berlatih kapanpun dia mau. Karena dia pria sejati. Tentu saja dia tidak akan melupakan janjinya. Karena itu demi menunjukkan ketulusannya, dia segera melepaskan pakaian Sally Liu. Kemudian tubuhnya yang putih yang tersisa mengenakan pakaian dalam sutra. Bukankah ini cukup tulus? Wajah Sally Liu seketika menjadi merah. Karena Louis Lu yang begitu kasar. Dia baru pertama kali melihatnya. Setelah bantuan latihan, akhirnya Louis Lu lagi yang harus menggendong Sally Liu yang terengah-engah masuk ke dalam toilet. Yang paling penting adalah, Hailey Ye melihatnya. Wajah Hailey Ye yang cantik seketika menjadi sangat dingin. Bagus sekali kalian berdua. Sekarang sudah berani begitu semena-mena di hadapanku. Hailey Ye sangat marah. Jadi dia langsung melangkah ke depan. Lalu menarik Louis Lu keluar dari kamar mandi. Dan dengan nada dingin berkata, Louis Lu, sekarang aku ingin menantangmu. Aku percaya dengan tekad yang aku miliki ini. Aku pasti bisa membantumu menghilangkan efek samping dari berlatih. Louis Lu tercengang. Kemudian ekspresinya menjadi canggung. Maksud ucapan kakak Hailey ini, bukankah juga ingin dirinya membantunya berlatih? Kakak Hailey, ketika aku berinisiatif membantumu berlatih, kamu dengan kesal memukulku. Sekarang aku tidak mengatakannya lagi. Namun kamu justru menantangku. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Kamu tidak bisa menebak hati wanita cantik. Kamu katakan saja. Kamu berani menerima tantangan atau tidak? Hehe, menantangku. Louis Lu tentu saja tidak akan mengalah. Dalam waktu 15 menit, dia sudah meletakkan kakak yang memiliki tekad tinggi ini ke kamar mandi. Lalu membiarkan dia merasakan perlakuan yang sama seperti Sally Liu. Aku ingin lihat kamu masih berani menantang aku atau tidak. Bersambung. Bab 220. Kakak kelima. Kamu menggali kuburan orang lain. Setelah kembali ke Jiangnan 1 bulan, kakak kelima masih belum pulang. Hari-hari Louis Lu juga dilalui dengan santai. Beberapa hari ini kakak pertama yang dingin setiap malamnya ternyata selalu datang untuk menantangnya. Namun akhirnya setiap kali selalu digendong oleh Louis Lu ke kamar mandi. Tetapi harus diakui, kekuatan tekad dari Hailey Ye benar-benar terus bertambah kuat. Awalnya dia hanya dapat bertahan selama 15 menit di bawah pelatihan Louis Lu. Namun sekarang ternyata dia sudah bisa bertahan hingga 20 menit ke atas. Setidaknya dia sudah lebih hebat dari Sally Liu. Dan di Universitas Jiangnan, kelas minat diubah dari Louis Lu ditetapkan di setiap hari Selasa dan Kamis menjadi tidak tetap, selama sekolah mengumumkan informasi kelas di hari sebelumnya. Maka besoknya kelas akan dipenuhi oleh murid. Hari ini, klinik Xinglin kedatangan beberapa pasien yang aneh. Setelah El Shalin dan Agus Lu turun tangan untuk mengobatinya,
Ternyata sama sekali tidak ada efek. Dan penyebaran penyakitnya sama sekali tidak ditemukan. Setelah Louis Lu mendapatkan kabarnya, dia langsung pergi ke klinik Xinglin. Saat ini ada beberapa pasien yang bagian alisnya terselimuti oleh energi jahat berwarna ungu. Ini adalah alasan penyakit mereka. Ketika menghadapi energi jahat, pengobatan biasa tentu saja tidak akan memberikan efek. Louis Lu hanya dapat mengerahkan ilmu Tao, membantu mereka membersihkan energi jahat. Setelah mempertanyakannya, baru diketahui beberapa pasien ini berasal dari desa Yongqi. Selain itu mereka semua sakit setelah meminum air dari mata air di desa Yongqi. Jadi saat ini Louis Lu memutuskan untuk pergi ke desa Yongqi. Desa Yongqi merupakan desa yang posisinya berada di bagian paling selatan Jiangnan. Desa tersebut dikelilingi oleh gunung, dan saat ini masih belum menerima polusi dari pabrik modern. Jadi mata airnya bisa langsung diminum. Selama beberapa tahun ini, penduduk desa Yongqi selalu meminumnya begitu saja. Tetapi tidak tahu kenapa, akhir-akhir ini mata air mengalami hal yang aneh. Setelah para penduduk minum mata air di desa Yongqi, kebanyakan dari mereka akan merasa tidak sehat. Setelah Louis Lu memahaminya secara sederhana, dia langsung masuk ke pegunungan seorang diri, mengikuti jalur sungai untuk naik ke atas. Dan akhirnya dia menemukan petunjuk di sebuah gua. Sebuah energi jahat yang kuat keluar dari gua tersebut. Seharusnya ini adalah sumber masalahnya. Louis Lu mengerahkan mata sejati, mengamati gua yang gelap. Dia memusatkan perhatiannya ke area dengan energi jahat yang paling pekat. Tiba-tiba setelah melewati gua tersebut, dia menemukan sebuah benda yang memancarkan cahaya. Senjata sihir spirit. Louis Lu dengan cepat mengenali. Benda ini adalah sumber dari energi jahat. Benda itu ternyata sebuah senjata sihir spirit. Tetapi ketika Louis Lu bersiap masuk ke dalam gua untuk mengambilnya, tiba-tiba dari sisi gua yang lainnya, ada seseorang yang melesat terlebih dahulu, lalu merebut senjata sihir spirit tersebut. Setelah itu langsung pergi. Meskipun gua tersebut seperti terowongan kereta, sama sekali tidak ada cahaya. Namun Louis Lu yang mengerahkan mata sejati dapat melihat paras orang itu dengan jelas. Seketika dia berteriak, "Kakak kelima!" Orang itu tercengang. Kemudian dia berhenti dan menoleh ke arah lubang gua. Ekspresinya terlihat bingung. Saat ini Louis Lu semakin yakin. Dia adalah kakak kelimanya Karin Chu. Sama persis seperti yang dia lihat dari foto yang diperlihatkan oleh kakak Wu. Meskipun wajah di dalam foto sedikit buram. "Kakak kelima, ini aku, Louis." Louis Lu berteriak, "Louis." Karin Chu menggelengkan kepalanya. Dia mencoba berjalan keluar dari gua. Dan setelah melihat wajah Louis Lu, matanya langsung bersinar. Dan dia berkata, "Ternyata benar-benar Louis. Aku kira ada orang jahat yang ingin merebut harta aku." Respon ini aneh. Ternyata sama seperti yang kakak pertama katakan. Dia tidak sesenang yang dia bayangkan. Harus diketahui ketika kakak keempat melihatnya, dia langsung memeluk lehernya dan berteriak. Namun respon kakak kelima ini, meskipun dia terlihat senang, tetapi dibandingkan dengan kakak yang lain, dia benar-benar terlalu tenang. Sama sekali tidak seperti melihat orang kesayangannya hidup kembali. Namun Louis Lu tidak mempertanyakan hal ini. Dia hanya mengamati wajah Karin Chu. Lalu dengan aneh berkata, "Kakak kelima, kenapa wajah kamu kotor?" Wajah dari Karin Chu sama sekali tidak kalah dengan kakak yang lain. Memang sulit untuk membandingkan mereka. Hanya dapat dikatakan mereka memiliki aura yang berbeda saja. Wajah dari Karin Chu sangat cantik. Tetapi tidak tahu kenapa, sekarang wajahnya terlihat sangat kotor. "Hehe, jika kamu berjalan keluar dari makam,
Mungkin kamu akan lebih mengenaskan dariku. Karin Chu tersenyum, kemudian membungkuk, mengambil air untuk membasuh wajahnya. Saat ini wajahnya sudah bersih, dan parasnya terlihat sangat cantik. Louis Lu dengan tidak berdaya berkata, kamu ini wanita yang cantik. Namun kamu membuat wajahmu seperti itu. Tunggu. Apa katamu tadi? Keluar dari makan. Louis Lu tiba-tiba mengerti. Dan dengan terkejut berkata, kakak kelima. Kenapa kamu begitu tidak berakhlak? Kamu ternyata menggali kuburan orang. Louis, apa maksudmu? Apa itu menggali kuburan orang? Yang aku datangi hanyalah makan tidak bertuan. Selain itu aku tidak melakukan hal jahat. Aku hanya pergi mengumpulkan senjata sihir spirit saja. Karin Chu memelototi Louis Lu. Kemudian dia teringat sesuatu. Dan bertanya, apakah guru tidak membawamu pergi ke makam? Bersambung.